Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Noverinta Praentika, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Pada Learning Journal kali ini, kita sudah masuk ke dalam modul Agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Hari ini saya akan membahas tentang materi nasionalisme. Mari kita simak materinya. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingannya lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Pemahaman nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sama manusia, dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Garis besar dari materi kali ini adalah yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, mulai dari sila pertama hingga sila kelima, kemudian ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, kemudian ASN sebagai pelayan publik, dan yang terakhir adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sebagai jati diri bangsa, dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia merupakan bangsa yang agamis, sehingga sila yang dicapai adalah bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian, oleh sebab itu, wujud outcome-nya adalah dalam perilaku sehari-hari mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur dan memiliki integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum dan masyarakat, memiliki etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tidak koruptif, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai pun mampu berlaku adil, kemudian mampu menghormati hak asasi orang lain. Kemudian, oleh sebab hasil yang dicapai tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti toleran, tidak zalim, sopan dan santun, saling tolong-menolong. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta dengan tanah air, sehingga warga negara dan masyarakat siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa,
siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Dan oleh sebab itu dapat diwujud nyatakan dalam perilaku sehari-hari seperti rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang demokratis, sehingga tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok. Oleh sebab itu, dapat diwujud nyatakan dengan mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, suportif, selalu sesuai dengan aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Kemudian, sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai atau outputnya adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian oleh sebab output tersebut dapat diwujud nyatakan dalam perilaku sehari-hari berupa tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan berinvestasi. Selanjutnya adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Kemudian ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip-prinsip penting dalam kebijakan publik harus dipahami oleh ASN agar mampu menjalankan tugasnya yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik dan masyarakat yang luas. Prinsip itu diantaranya adalah Customer Driven Government, yaitu bahwa pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah ASN sebagai pelayan publik, mencakup ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi, yaitu dengan bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Selanjutnya, dalam pelayanan publik, terdapat dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dan memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, atribut pendukung pelayanan lainnya. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa berarti seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai antara lain dengan bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas atau tidak membuat kebijakan diskriminatif dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sebagai refleksi, nilai-nilai nasionalisme sangat perlu ditanamkan kembali dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sejak dini, karena penanaman karakter harus dilakukan secara berulang-ulang. Demikian materi Learning Journal kali ini mengenai nasionalisme. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.